Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. The Morning Show. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Ngomongin tentang asuransi ya, terutama asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa tuh ternyata banyak jenisnya gitu ya. Ada yang berjangka atau term life insurance, terus ada juga yang seumur hidup ya kan. Ada dwiguna, terus ada juga yang namanya unit link kemarin yang sempat kita bahas juga kawan Sola Gracia. Nah, jenis-jenis asuransi yang yang terakhir tadi kayak dwiguna atau mungkin unit link gitu ya. Ini adalah asuransi jiwa yang di situ bukan asuransi murni, kabarnya sih kayak gitu ya, karena ada nilai investasi di dalamnya. Sehingga pada akhirnya manfaatnya pun jadi kurang maksimal juga di situ ya. Jadi buat Anda yang mungkin akan memilih bagian-bagian yang mana, itu tergantung dari si penawar asuransi tadi gitu ya. Atau agen ya istilahnya seperti itu. Dia yang akan menjelaskan secara detail asuransi ini fungsinya buat apa aja gitu kan. Nah, kan itu juga ada yang baik, ada juga yang hanya mengejar target nasabah saja. Nah, ini kan harus pandai-pandai memilih mana atau mungkin siapa yang di situ menjadi seorang agen yang memang benar-benar mempedulikan si nasabahnya tersebut gitu kan Sola Gracia. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu kawan Sola Gracia karena kita udah masuk di segmen Ada Tamu. Ada tamu nih. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Di sini sudah ada Mas Alex dan juga Kak siapa nih? Kak Fani aja. Kak Fani aja. Oke, halo Kak Fani aja. Oke, sama mikrofonnya jangan takut ya, agak deket aja ya. Mungkin jaraknya segini aja. Oke, ya biar kelihatan ya. Suaranya maksudnya. Oke, selamat pagi. Ini kayaknya pada seger-seger gitu ya. Baru sarapan atau belum sarapan? Belum sarapan ini. Oh, belum sarapan ya. Wih, tapi kayaknya semangatnya dapet nih ya. Ya harus semangat. Harus dong ya. Oke, kita sudah ada tamu di studio Sola Gracia FM. Kalau Sola Gracia seperti biasa ada Mas Alex dan juga ditemani Kak Fani. Kak Fani ini sebagai apa dari Mas Alex? Saya teman dan juga nasabahnya dia sih. Oh gitu, sebagai nasabah juga gitu ya. Betul. Oke. Dan tadi sudah kita singgung nih ya, ada beberapa jenis asuransi jiwa gitu ya. Nah, kalau Mbak Fani sendiri ini ambil yang mana dari Mas Alex? Ya lumayan banyak sih ya. Ada berapa polis? Total ada 6. Ada 6? Wow. Total ada 6 polis. Banyak juga ya. Ini gimana ceritanya Mas Alex bisa dulu ada penolakan kayak gitu nggak pertama kali? Iya pasti, nawarin? pasti. Ini teman saya waktu kuliah. Jadi di 2013 ya pertama kali masuk di insurance. Fani ini pertama kali ya pasti tak tawarin ya. Habis tak tawarin nolak. Nggak tahu penolakannya. Tapi dulu untuk penolakannya halus, bukan kayak yang lain-lain. Oke. Dia rodo halus ya. Jadi lebih enak lah. Jadi di 2013 nggak mau, beberapa kali sih tawarin juga nggak mau. Masih belum ya Lex, masih belum butuh. Terakhir pada 5 tahun kemudian berlalu, tepatnya 2018, si Fani ini tiba-tiba ngechat. Lex, asuransi itu apa aja sih? Mulai lah ini ngechat ini tumben gitu. Nah, nanti kita dengar sendiri ceritanya ya gimana ya. Jadi dia ngechat di 2018 mau ngambil, habis dia ngambil, terus dia ngambil lagi untuk anaknya akhir tahunnya. Awal tahun 2019 ngambil lagi untuk anak kedua, baru habis itu di 2020 ngambil lagi untuk suaminya, dan baru bulan kemarin ini ngambil lagi 2. Dan ini salah satu yang wow. Sampai dia minta lagi, ini buatin lagi dong untuk suamiku, apalagi asuransi jiwa. Oke. Nah, dulu waktu penolakan ini apa yang di dalam benak Kak Fani ini? Waktu kayaknya belum kayaknya nggak usah lah gitu. Itu waktu itu apa yang dipikirkan? Waktu kayaknya belum butuh atau gimana gitu? Pertama kali pas itu bilangnya sih apa ya?
belum ada keuangannya sih maksudnya. Satu faktornya belum ada keuangan, terus kedua ya desas-desus dari luaran sana gitu. Iya. Kalau insurance itu gini gitu. Jadi ya satu takut, kedua ya nggak ada uang. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya baru sadar ya karena suatu Kok sampai nunggu 5 tahun baru sadar gitu? Itu kenapa? Mungkin ada kejadian atau gimana gitu? ada kejadian somethingnya sih. Oke. Kok bisa sampai akhirnya jadi ngambil itu? Oke. Ini apa nih? Berkaitan sama sakit? Berkaitan nanti ya, maksudnya ya bukan sakit gimana ya, maksudnya waktu pertama kali, oh ternyata aku di usia muda gini bisa kena penyakit ini ya gitu. Oh. Nanti dibahas lagi sih nanti pas pertanyaan-pertanyaan. Kalau sekarang kan kurang seru jadi. Ternyata gitu kalau soal Gracia. Karena ada kejadian tertentu biasanya orang tuh baru berpikir untuk ambil. Bener begitu Mas Alex ya? Betul. Dan ketika itu yang banyak terjadi di lapangan. Untungnya si Fani ini bukan kejadian yang parah. Oke. Kalau banyak yang kejadian parah itu malah mereka sudah rasain begitu banyak keluar duit. Contoh kalau cancer ya atau jantung sudah banyak keluarin duit, terus mereka baru mau ngambil asuransi. Dan pihak asuransi yang nolak biasanya. Ya, minggu-minggu kemarin sih bilang itu pasti nolak. Nah, untungnya si Fani ini adalah salah satu nasabah yang cepat sadarnya dan habis sadar kesadaran terus. Akhirnya kayak kecanduan gitu ya. Iya. Oke, jadi ternyata itu konselor Gracia belum mencoba atau belum masuk di situ, tapi sudah ada penolakan A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau udah ada yang dirasakan, wah kayaknya butuh nih. Artinya dia sudah ada masalah, bisanya kayak gitu ya. Betul. Baru ngambil, ternyata asuransinya nolak gara-gara penyakitnya udah parah atau gimana gitu kan. Betul banget. Oke, gitu. jadi harus disadarkan dari dini lah konselor Gracia kalau memang Anda cinta diri Anda sendiri, cinta keluarga, mungkin bisa ya ada kesadaran untuk ngambil asuransi kayak gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan seru berikutnya. Tadi kabarnya nunggu pertanyaan yang seru, ya udah nanti kita bakal tanya yang seru. Masih di The Morning Show pagi hari ini. Paling hits dan menginspirasi hanya ada di 982 Sola Gracia FM. Sola Gracia FM kini menjangkau wilayah Malang Raya hingga Kota Batu. Dengan tagline hits musik terbaik, Sola Gracia FM menyajikan lagu-lagu yang enak didengar dan informasi yang inspiratif. Kami siap menjadi media promosi usaha Anda dengan berbagai macam bentuk kerjasama yang menarik dan tepat sasaran, serta bentuk iklan yang kreatif dan inovatif. Akan lebih didengar dan mudah diingat oleh pendengar. Dapatkan harga khusus bulan ini, bonus penayangan, dan bonus free talk show di program seru The Morning Show. Segera hubungi tim marketing kami di 0822 32 66 9977 atau kunjungi studio kami di Villa Puncak Tidar Blok I 9A Malang. 982 Sola Gracia FM siap menjadi mitra sukses Anda. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Masih Bar Firman di The Morning Show pagi hari ini. Dan ada Mas Alex dan Mbak Fani yang udah ada di studio Sola Gracia FM. Mas Alex nih sebagai agent ya, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini. Agen ini yang paling banyak dipromosikan itu adalah jenis unit link ataupun endowment insurance. Ini kenapa? Maksudnya pertanyaannya? Biasanya kan itu asuransi jiwa tuh ada banyak tadi ya disebutin ya. Betul. Yang apa namanya yang kebanyakan agen-agen itu ya kan, mungkin agen yang lain gitu ya. Biasanya mereka tuh yang paling ditekankan itu ambillah yang ini gitu. Iya. Mereka apakah di situ ada apa namanya bonus yang lebih besar atau gimana gitu sebagai agent mungkin? Jadi banyak produk yang seperti minggu-minggu lalu kita bilang ya, banyak produk. Salah satu produk yang tadi yang Mas Firman bilang, unit link dan endowment. Nah, cuma yang paling banyak dijual, banyak perusahaan insurance yang pasti punya itu adalah produk unit link. Oke. Dan rata-rata banyak agent jual produk unit link. Kalau saya produk unit link, ya saya juga jual produk unit link dan itu masih persenannya masih sangat banyak. 90% nasabahku masuk produk unit link. Oke. 10% baru tradisional karena AIA sendiri jarang keluarin produk dan sekarang baru produk-produk karena ngikuti zaman. Oke, iya. Dulu zaman yang booming adalah produk unit link. Nah, sekarang lebih banyak ke produk tradisional. Cuma sih kembali lagi kena
ke klien ya, ke nasabah. Kalau dia mau butuh yang mana sih? Dia butuh yang apa? Bukan karena saya hanya jual produk unit link, saya langsung tawarkan produk unit link. Iya. Padahal kami juga ada jual tradisional, tapi tergantung dia kebutuhannya apa. Oke. Nah, salah satu ya Fanny ini. Fanny ini yang baru beli produk tradisional yang tadi si sempat singgung, dia bulan kemarin ngambil 2. Itu salah satu 2 produk itu yang diambil adalah produk tradisional. Oke. Sebelumnya dia ngambil produk unit link. Oke. Tapi sekarang dia ngambil produk tradisional. Nah, itu tergantung karena kebutuhannya. Kebutuhannya Ya, gitu ya. bukan kebutuhan kami sebagai agent. Jadi kayak gitu Mas Firman. Jadi kan Tergantung sih. kemarin kan sempat Mas Alex juga sempat bilang ya kalau agent-agent di masa lalu itu banyak yang seperti itu gitu kan. Ya. Yang kayak diceritakan sama Mbak Fani tadi, abis dapat hilang gitu. Si nasabah bingung mau ke rumah sakit aja dilempar-lempar gitu, bener ya? Ya betul. Oke. Kenapa akhirnya setelah sekian lama mau ngambil asuransi? Tadi kan jeda berapa tahun ya? 5 tahunan ya? Iya, betul. Gimana ceritanya dulu? Jadi ceritanya pertama itu waktu ditawari emang nggak mau ditawari nggak mau. Yeah. Terus akhirnya ngambil itu karena saya habis melahirkan melahirkan anak pertama. Ternyata saya didiagnosa punya kista. Oke. Saya punya kista, terus itu harus diangkat karena kistanya termasuk lumayan besar kan. Nah terus habis itu setelah selesai operasi melahirkan sekalian operasi kista, terus saya baru sadar gitu loh. Oh ternyata di usia muda seperti saya ini bisa punya penyakit kista. Itu baru kista, belum yang lainnya. Kalau punya yang penyakit yang lebih berat, waduh bisa pusing juga kan gitu. Iya. Ya itu sih makanya kenapa kok bisa ngambil akhirnya karena ternyata di usia muda ini aja bisa kayak gini, kena gini. Ternyata apalagi nanti waktu itu untungnya kistanya waktu itu bukan ganas ya. Untungnya masih kista yang termasuk kelas jinak gitu. Jadi ya baru sadar sih, makanya langsung hubungi si Alex. Ternyata gini ya. Aku habis operasi kista kayak gitu. Iya. Ternyata muda pun bisa ya. Iya, dan betul. sekarang lebih ngerinya lagi anak muda juga banyak yang terkena diabetes loh. Betul. Ini lebih ngeri lagi nih. Ada beberapa anak muda yang sudah punya diabetes, ada yang obesitas dan lain sebagainya lah, banyak sekali anak-anak muda yang sekarang sudah ada penyakitan kayak gitu. Jadi memang muda pun juga bisa kena, siapapun artinya ya. Betul. Dan penyakit dan kita ini kejar-kejaran sama waktu sebenarnya. Iya. Kan maksudnya siapa yang duluan, kita ngambil insurance duluan atau kita Kena kena penyakit duluan. Betul ya. Jadi Iya. berpacu sama waktu. Iya. Untungnya si Fanny ini dia belum terlambat. Nah itu untung dia sadar sebelum terlambat. Tapi biasanya itu sih udah termasuk terlambat ya kalau dibilang Iya. Karena kan udah kena dulu. Udah kena dulu baru nyari ini. Nah itu sifatnya manusia sih kalau tapi aku untuk bilang. kista kayak gini masih bisa diterima. Lah kemarin makanya dia waktu ngambil sih tanya pasti yang tadi yang saya bilang ya, saya tekankan selalu di agent yang profesional adalah menanyakan jenis penyakit-penyakitnya yang pernah dia derita, dan dia bilang ke saya dan saya tulis dan AIA akan cek, dan dia beberapa kali kena medical. Dia diminta AIA medical ini medical itu. Iya. Dan akhirnya lolos. Oke. Karena yang tadi dibilang sama Fanny, karena mungkin kategori kistanya masih kategori jinak. Oh iya. Kalau dia sudah ganas, wah itu yang bahaya. Bisa jadi dia ditolak. Bisa jadi ditolak sama asuransi ya. Biarpun punya duit loh, biarpun punya duit kita mau beli asuransi, malah asuransi yang nolak. Oke. Ya jadinya. Percuma juga ya jadinya ya. Ini ada yang tanya nih, ada yang tanya bentar tadi namanya. Ada Ratna, katanya gini. Kalau misalkan saya ambil untuk yang seumur hidup nih ya, ini kabarnya itu akan preminya bisa diambil lagi gitu kan? Itu apakah nunggu saya meninggal atau gimana? Nah itu Mbak Ratna tadi kembali lagi ke seumur hidup itu produk rata-rata ya, produk rata-rata ada, apalagi unit link ya sih bilangnya teman-teman untuk semua. Unit link itu adalah produk yang bayar seumur hidup. Tidak ada produk yang bayar 20 tahun, itu produk tradisional. Dan tadi mungkin endorsement salah satunya. Ada juga produk namanya Whole Life. Nah, di mana kalau dia bayar seumur hidup, kalau apalagi dia namanya unit link ya, dia pasti bayar seumur hidup. Cuma adanya cuti.
Oh, cuti. Ya, banyak orang Cuti bilang membayar. iya. Oke. Karena di dalam ketentuan polisi yang nggak ada langsung pembayaran 10 tahun. Oh, iya. Tapi iya. ada sih tapi jarang banget unit link yang jual hanya pembayaran 10 tahun, 20 tahun. Itu jarang. Nah, rata-rata pembayaran produk unit link adalah Iya. seumur hidup. Nah, itu mungkin Baratna bisa lihat di situ apakah tadi dia bisa diambil atau tidak. Tergantung lagi produknya. Karena sih nggak bisa bicara secara spesifik di sini ya. Sih harus lihat data. Hitam di atas putihnya, maksudnya sih baca polisnya dulu kayak Iya, gimana betul. sih. Betul ya. Ketentuannya gimana sih? Cek dulu polisnya Mbak Alah. Ratna. Jadi itu gimana Iya. produknya, nanti ada itu kok tulisannya dia unit link atau tradisional. Oke. Kayak gitu. Ya. Jadi dibaca secara detail dulu produknya. Biasanya kan di situ di buku polisnya udah lengkap ya seharusnya. Ya? Sudah. Pasti lengkap, cuma bahasanya yang kadang bahasa hukum. Kadang juga membingungkan nasabah Iya. gitu ya. Ini Fani salah satu, dia punya polis banyak ya. Gimana? 6 tadi, tapi dia pasti sih yakin dia nggak mungkin baca. Ya bener ya. Ya betul. Karena terlalu tebel. Karena Gak terlalu tebel. mungkin dibaca satu-satu. Satu buku polis aja udah Jereng tebel ya. nanti matanya. Satu buku polis udah tebel itu. Tebel, lumayan. Aduh. Kalau baca satu-satu, waduh. Dan dia kalau baca juga pasti bingung. Ya Jadi karena bahasanya kan bahasa insurance ya. Jadi orang awam itu pasti ya nggak mungkin terlalu paham lah. Kayak gitu. Dan dia kan nggak punya waktu, Mas Firman. Dia kan kerja, tugasnya bukan untuk ngurusi insurans. Betul nggak? Iya betul. Berarti lebih membutuhkan si agent aja lah yang menerangkan secara detail kayak gimana gitu ya. Betul. Oke. Atau mungkin pernah ngambil selain asuransi dari agent Mas Alex mungkin sebelumnya? Belum. Enggak pernah. Ini baru sekali langsung nempel di sini ya. Iya nempel. Wow. Tapi dia sering Nempel. ditawarin. Kalau gitu. ditawarin banyak. Ya. Tapi Oh. kalau untuk nempelnya sih jatuh pada Alex. Tetap Alex ini ya. Cocok-cocokan seperti dokter, Mas Firman. Kalau dokter kan kita cocok satu kan itu terus biasanya. Lah sama dia. Tapi yang nawarin dia banyak, mulai dari teman-temannya, mungkin lebih tua dari saya, mungkin ada lagi yang lebih lama kerjanya ya. Lebih ganteng ada ya. Oh pastilah, jelas. Oke, terus ini untuk Mbak Fani lagi nih, apa saja yang di situ polis yang sudah diambil dari Mas Alex atau mungkin satu aja, satu jenis asuransi? Oh enggak. Ada. Untuk Mbak Fani sendiri mungkin ada berapa? Kalau untuk saya sendiri sih aku punya 3 ya. Iya. Punya Oh, tiga. tiga polis sendiri. Yang 2 terakhir bulan kemarin itu yang produk tradisional yang dijelaskan itu. Yang pertama tuh unit link ya. Iya, Unit untuk link. kesehatan. Untuk kesehatan. Terus untuk anak? Untuk anak ada. Anak itu yang unit link, yang untuk kesehatan. Anak sama suami kesehatan. Oke, orang tua? Orang tua belum. Oh belum ya. Malah dia yang ngambilin suami loh, Mas Firman. Suaminya sendiri yang nggak peduli. Iya. Kalau suami sih bilangnya gini. Gimana? Oh, aku nggak perlu. Kamu dulu lah, kamu sama anak-anak dulu. Yang dipentingkan orang lain dulu maksudnya, bukan diri gitu. sendiri. Biasa. Itu yang diceritakan Mas Alex kemarin kayaknya. Iya, Sebagian. enggak juga sih, ada beberapa. Ada juga yang seperti itu ya. Ya, banyak sih yang seperti ini. Milih orang tuanya dulu, habis itu anak-anaknya dan istrinya, terus dia belakangan. Betul. Dia Kena terakhir. duluan. Tapi kena duluan itu yang repot nanti ya. Nah ya kan. Tapi ini udah aman semua ya, tinggal Udah orang aman. tua ya. Soalnya Orang pernah tua. kejadian Mas Firman, suaminya panas tinggi ya. Gejala tipes, tipes DB ya. DB. Nah, gejala DB tapi nggak mau rawat inap. Oh gitu. Ya, dia yang khawatir. Aduh, coba punya asuransi, yo langsung rawat inap kita. Iya kan, betul nggak? Coba punya asuransi. Jadi mindsetnya berbeda ketika Iya. orang punya insurance dengan nggak punya insurance. Pasti orang yang nggak punya insurance itu akan, ya kita rawat sendirilah. Nanti pas sampai parah baru berobat. Beda kalau orang yang punya insurance ya. Orang yang punya insurance sakit sedikit dia berobat ke dokter. Oke, dimanfaatkan terus ya pokoknya ya asuransinya. Bukan dimanfaatkan, tapi dia lebih mencegah, betul ya? Kalau misalnya, iya betul ya. Kayak Iya, misalnya benar. gini, kalau dia berobat ke dokter, Iya. kan berobat rawat jalan nggak di cover sama insurance. Oh, Nah gitu. ternyata dari rawat jalan tadi, ini ada yang parah. Oh iya. Terus dia harus berobat ke rumah sakit.
itu kan dia nggak usah mikir biaya rumah sakit, betul nggak? Iya, Tapi kalau dia belum punya insurance, dia takut untuk berobat aja ke dokter umum. Kalau ke dokter rawat jalan itu kan biasanya murah ya. Nah, kalau berobat rawat jalan dia takut kalau ini kenapa-napa sampai mengakibatkan biaya besar. Makanya dia simpan-simpan. Nah, ketika simpan, penyakit itu kan semakin ditunda semakin gede. Iya. Dia nggak dapat penanggulangan dini. Jadi nggak bisa diatasi dulu, tunggu sampai gede baru. Nah, itu yang bahaya. Oke, jadi Konselor Gracia, kalau misalkan Anda ini sudah terasa ada sesuatu di dalam diri Anda, mendingan langsung check up aja gitu ya. Kalau itu masih sebatas biasa-biasa aja kayak Kak Fani tadi, Anda langsung ambil asuransi. Siapa tahu masih bisa lolos gitu ya. Daripada udah parah, udah nggak bisa lolos lagi ya. Oke, apa alasannya ngambil polis asuransi sampai 6 polis? Ceritanya gimana ini? Kok kayak kecanduan gitu? Ya kan polis ini kan kategorinya kan banyak. Iya. Jenis-jenisnya banyak. Jadi waktu itu pertama saya dulu, terus anak, karena juga takut ya, apalagi anak kecil kan rentan ya, dengan penyakit gitu loh. Iya. Kalau masuk rumah sakit juga biayanya juga yang kepikiran dua, yang satu kepikiran anaknya diinfus, dimasukin obat, terus yang kedua biayanya pastinya. Oke, pasti biaya pasti lagi ya. biaya, semua pasti ngomongnya biaya kalau masalah sakit ya. Ya terus ya jadinya ngambilnya ya sampai bisa 6 polis itu karena ngambilin saya, anak saya soalnya ada juga 2 kan. Ngambil anak, terus ngambilin suami karena dia hitungannya kan kepala rumah tangga. Jadi dia yang pencari nafkah kan. Kalau ada apa-apa sama dia kan Waduh, juga berat kan, juga ya. Ya repot ya Iya, pastinya. bener. Udah jagain suami terus kerjaan terlantarkan kan pastinya. Curhatan seorang istri loh. Curhatan. Aduh, udah jagain suami, pekerjaannya terlantar semuanya, Iya. anak-anak kabarnya kayak gimana nanti betul, gitu ya. pastinya Oke. jadi pusing kan. Kalau udah ada asuransi ya udah biar Mas Alex aja lah. Ya itu juga bisa jadi patokan Oh ya. gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti Konselor Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini. Dan kita masih bersama dengan Mas Alex dan ada Kak Fani di studio Solar Gracia FM. Ibaratnya kalau memiliki asuransi itu bisa punya pikiran kayak gini ya, melindungi keluarga dari kesulitan finansial. Ini contohnya aja nih teman saya nih ya, Mas Alex dulu ada yang kehilangan kedua orang tua langsung dalam satu hari. Dan kebetulan orang tuanya pun juga punya asuransi waktu itu. Dan akhirnya dia kan sebelumnya nggak tahu nih kalau orang tuanya ternyata punya asuransi jiwa gitu ya. Dia bingung, dia pas nggak kerja, terus harus menghidupi dirinya dan juga adik-adiknya gitu kan. Akhirnya dapat informasi kalau ternyata orang tuanya punya asuransi. Dan asuransinya bisa cair dan bisa untuk awal modal dia untuk kembali bangkit lagi dari keterpurukan. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Artinya bisa asuransi ini bisa diwariskan kayak gitu ya? Betul. Jadi itu gunanya seorang agent sebenarnya. Jadi misalnya kayak gini, kalau dia punya agent, ya agent yang bantu. Misalnya sih anak-anak kan nggak tahu. Iya benar. Anak-anak nggak tahu kalau orang tuanya punya insurance. Iya. Nah kalau dia punya agent yang profesional, yang makanya sih selalu tekankan di agent. Karena kenapa? Kalau dia punya agent, dia bisa bilang ke anak-anaknya, dia bisa bantuin urusin semua klaimnya. Dan dia yang bantuin anak-anaknya. Maksudnya bantuin ini loh, papamu punya insurance sebesar ini, nanti cair. Ya, baru mereka bisa saling bantu-membantu untuk kehidupannya. Betul kan yang seperti tadi Mas Firman bilang. Iya. Tapi ada nggak sih yang dipersulit kayak gitu? Yang dipersulit sebenarnya kalau dipersulit bukan dipersulit ya, tapi setidaknya prosedurnya kurang. Oh gitu. Nah, cuma banyak kaum awam nggak tahu prosedurnya. Betul ya? Karena ya setiap kali klaim itu pasti ada prosedur. Betul. Pasti minta data ini, data itu, data ini. Nah, iya. nasabah sama kayak gini. Kita nasabah, kita kaum awam, kita nggak tahu apa-apa. Kita mau klaim A. Ya, dia butuh datanya ini. Ada kurang. Betul nggak? Ada kurang, dia kasih kekurangannya. Ada dari yang data kurang, itu ada yang salah isi. Oke. Minta lagi balik kan?
Nasabah bilang apa? Ribet. Biasanya kayak gitu. Ya. Waduh, klaim asuransi ini cek sulit teh. Pasti gitu. Iya. Padahal sebenarnya tugasnya agent ya ngebantu kayak gitu, ngebantu di mana dia kalau misalnya ada data-data tadi kurang, dia yang bantu. Oh, ini sebelum masuk ke pihak asuransi. Oke. Jadi sudah komplit memang, tinggal nanti masuk pihak asuransi tinggal klaim. Dan Fani kemarin berhubung pas ada Fani pun pernah merasakan klaim. Dan klaim itu reimburse, betul nggak? Ada klaim reimburse yang sebelum rawat inap dan sesudah rawat inap. Oke. Gimana itu ceritanya? Diurusin semuanya sama Alex atau ngurus sendiri juga klaimnya? Kalau klaimnya dari awal ya, dari awal waktu sakit. Jadi waktu sakit sampai dia nganterin dokter ke rumah, dicekkan, terus habis itu dinyatakan emang sakit DB kan waktu itu ya, DB itu sakitnya masuk rumah sakit, habis itu di rumah sakit diurusin total sih, jadi kita tinggal terima jadi, Oh gitu. kita tiduran di kasur. Yang penting syaratnya udah komplit semuanya. Diurusin semua sama Alex. Sampai mau keluar dari rumah sakit juga diurusin, ditungguin dari pagi sampai sore ya baru pulang ya. Sore baru keluar. Karena emang antri ya, antri Oke, terus iya bener. nunggu. Sampai udah keluar rumah sakit kan itu ada beberapa yang saya keluarkan. Sebelum dia bawain dokter ke rumah, saya ada berobat ke dokter, terus ke rumah sakit, suntik kan soalnya pas itu kayak greges tapi kayak gimana ya, kayak nusuk-nusuk di tulang jadi Iya. ke IGD periksa disuntik, terus habis itu kan itu katanya Alex itu bisa direimburskan semua, terus ada tes darah yang lengkap. Nah itu jadi itu dibantukan sama Alex buat direimburskan sampai selesai. Oke. Kalau nemu agent yang seperti ini pasti bakal laris ini. Karena pelayanannya sih top. Jadi kayak kita punya hitungannya asisten pribadi kayak untuk gitu. asuransi. Jadi kan Dan kalau Mas Alex siap itu 24 jam. Siap sih, selalu menjamin ke nasabah ya. Selalu bilang ke nasabah, kalau masuk insurance yang penting adalah agent yang berkualitas, yang membantu. Kalau sekarang sih waktu dia closing di sini, saya bilang, saya banyak bilang kayak gini-gini kan, pasti dia iya belum tentu tahu buktinya, betul nggak? Belum ada buktinya, dan ternyata buktinya dia rasain. Oke. Dan saya bilang gini ke Mas Firman juga ya, ke teman-teman Sola Gracia, kalau agent-agent yang profesional nggak melihat dari segi premi sebenarnya, dia pun masuk bukan premi yang gede loh. Oke. Berapa premimu Van masuk Yang untuk kesehatan? 850. 850. 850 sih berikan pelayanan yang ibarat yang super ya, yang sampai ngantarin. Betul ya? Yang dimana ya kayak gitu, yang dimana sih tekankan selalu ke pelayanan. Karena insurance itu kita jual jasa. Oke. Betul ya? Iya benar. Bukan jual kayak Aqua misalnya barang produk ya yang kita minum kayak gitu. Terus menurut Kak Fani sendiri nih ya, pentingnya di usia muda gitu punya asuransi itu apa? Kalau bagi saya sih penting banget. Apalagi justru di saat muda itu waktunya kita ngambil. Karena kalau udah kena penyakit pastinya kan nggak mungkin diterima gitu loh. Sama insuran manapun pasti nggak mungkin diterima. Justru yang penting tuh waktu usia muda. Cuma masih kadang produktif gitu ya. Iya betul. Tapi kebanyakan orang di luar sana tuh mikirnya nggak usah anak muda, orang tua ngambilin anaknya juga dia mikir gini, alah anakku masih muda kok, nggak mungkin kena penyakit, pasti mikirnya gitu. Apalagi anak muda, alah asuransi ben-ben naik, orang bilang kan biasanya gitu, ben-ben naik gitu. Tapi justru lebih penting di usia muda kayak gini, apalagi kalau kita udah bekerja sendiri, kita udah menghasilkan uang, kita harusnya ngambil dari awal. Karena dengan apalagi hidup sekarang ya, gaya hidup sekarang kan yang serba instan. Semuanya instan. Makan mie instan lebih suka daripada makan sehat. Nah, daripada masak. Ya betul. Justru enaknya yang instan karena udah zamannya ya emang. Jadi justru pentingnya dari muda itu kita nggak tahu kena penyakit apa. Justru muda itu ada kena penyakit aneh-aneh tuh banyak kayak gitu. Jadi makanya bagi saya sih penting banget di usia muda, apalagi usia-usia seperti sekarang udah menghasilkan uang sendiri, ya nggak ada salahnya lah kita proteksi diri sendiri. Oke, proteksi dengan ambil asuransi kawan Sola Gracia ini keren banget ya. Jadi muda yang produktif berarti muda yang tahu lah ya akan kesehatannya dia.
Dan Iya. dan Fani ini salah satu yang dulunya kan nggak terlalu minded ya. Dan dia sempat tanya, Lex ini anak-anak ya, biasanya anak-anak kecil. Lex anak-anak kecil itu bagus ngambil apa? Betul ya? Iya, si bukan hanya seorang agent, maksudnya sales ya, si bilangnya di sini ya, bukan sales. Kita hanya jualin produk yang kita jual, enggak. Iya. Kita jual tergantung kebutuhan. Si lihat anaknya usia berapa. Dan si bilang kalau anaknya di usia 5 tahun ke bawah ya, itu antibodinya ibarat ya. Ke daya tahan tubuhnya kan kurang. Iya. Kalau dia ngambil yang namanya tabungan juga, tabungan ya. Kalau anaknya tiba-tiba sakit dan berobat ke rumah sakit, uang yang mana yang dipakai? Saya tanya dia. Ya. Kenapa enggak proteksi aja dulu? Oke. Karena kita memang butuh lebih banyak proteksi. Nah, sehingga makanya dia ngambilin anaknya proteksi. Satu keluarga sekarang dan dia sudah lega, betul nggak, Van? Iya. Satu keluarga sudah punya insurance. Untuk proteksi kesehatannya ya pasti. Keluarga inti dulu, maksudnya dia terus suami anak-anaknya. Jadi kalau kenapa-napa, nggak usah mikirin ya namanya biaya kesehatan. Ini ibaratnya juga bisa dikatakan memaksa diri untuk nabung juga, bener nggak sih? Betul. Iya. Daripada kita keluar uang biaya buat berobat ya, itu pasti kan, karena apalagi tiap tahun biaya berobat itu pasti naik kan. Iya, betul. Dan apalagi kondisi COVID seperti ini. Kalau seandainya kena COVID suruh bayar ratusan juta ya mikir. Waduh, itu kayaknya kalau udah COVID ratusan juta ya. Karena COVID kan nggak mungkin sehari 2 hari ya. Betul, iya. Pasti lama lah prosesnya. Apalagi kondisi seperti ini. 14 COVID. hari bisa lebih. Bisa lebih, bisa sampai sebulan kayak gitu. Iya. Jadi kerasa gitu loh. Jadi kita harus punya sih. Untungnya sebelum COVID saya udah punya. Jadi aman. Tapi jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Karena ya gimana ya? Gimana gitu. Ya pokoknya kena COVID. Ya pokoknya jangan sampai kena. Benar-benar harus menjaga kesehatan banget lah ya, apalagi di musim-musim seperti ini. Dan Malang rasionya naik hari ini. Iya. Jawa Timur juga. Jawa Timur dan Malang hari ini Malang juga naik. Serius naik beberapa hari terakhir ini ya, karena new normal. Oke, yang terakhir ini buat Kak Fani, tips lah untuk kawan Selagrasia yang sekali lagi dengerin supaya mereka ini sadar akan asuransi gitu ya, untuk membeli asuransi yang tepat itu seperti apa? Kalau menurut saya sih yang pertama ya itu yang disesuaikan dengan budget. Oke, Keuangannya sesuai budget dulu. Sesuaikan dengan keuangannya dulu. Menurut diri sendiri itu yang penting dulu yang mana. Oke. Nanti kalau udah baru kita menyesuaikan yang lainnya. Tapi yang pasti kalau bagi saya itu yang penting itu agennya juga. Nggak cuma agen abal-abal ya, maksudnya cuma ya kayak hantu datang nawari udah oke, closing bye-bye kayak gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya sih agennya juga penting. Karena pengaruh juga, karena saya juga merasakan waktu saya klaim ya. Waktu saya klaim itu ditemenin sampai keluar rumah sakit dan diurusin ini itunya. Jadi ya udah nemu agent yang pas lah ya. Ya. Okay. Jadi bisa ngambil terus kan jadi. Iya. Kecanduan jadi. Canduan. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Alex ada pesan lagi yang terakhir? Ada lagi yang untuk kawan Selagrasia mungkin? Iya, itu buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi dengar radio Solagrasia ya. Bagi teman-teman yang mau usia muda, usia senior ya, nggak ada yang tua senior. Ya. Kalau Anda sekarang belum punya insuran, ya segera beli. Oke. Beli bukan hanya asal beli. Lihat dia punya agent. Oke. Jadi karena Anda yakin dan percaya orang yang nggak punya insuran pasti itu butuh insuran. Sama kayak dulu kita bicara HP ya. Dulu HP itu bukan kebutuhan primer, betul ya? HP itu adalah sekunder. Sekarang orang nggak mungkin nggak punya HP. Sama. Betul ya? Orang nggak orang nggak bakal nggak punya insuran. Orang pasti akan beli insuran. Nah, jangan sampai waktunya Anda terlambat. Dan sudah banyak yang menolak. Betul. Dan apalagi saya bilang ya, kalau dia semakin senior, preminya semakin mahal. Oke, Yang tadi Fani bilang dia dari muda dia ngambil karena tadi salah satu preminya masih murah. Iya. Kalau premi orang tuanya sih gede. Bisa gitu berkali-kali ya? lipat ya. Makanya pasti. belum diambilin. Belum. Karena kan udah tua, jadi preminya besar pasti.
Tapi sebenarnya insurance tuh udah ditanamkan dari pemerintah untuk sekarang ya. Kalau kita bilang kan BPJS itu kan termasuk insurance. Betul, iya. Nah, benarnya itu udah ditanamkan karena untuk proteksi diri sendiri juga ya. Apalagi yang ditanamkan sama pemerintah kan mungkin untuk kalangan menengah ke bawah itu kan dia nggak bisa. Apalagi untuk berobat kan pasti dia mikir, oh aku nggak bisa ini berobat, uangnya nggak ada. Makanya pemerintah mengadakan BPJS itu. Oke. Jadi ya benarnya ya udah mindsetnya udah mulai ditanam di situ ya. Ditanamkan gitu. Bener banget. Oke, terima kasih Mas Alex, terima kasih Kak Fani sudah hadir di studio Solar Gracia FM di pagi hari ini, di kesempatan yang bahagia ini. Semoga tetap terjaga kesehatannya gitu ya. Jangan sampai asuransinya digunakan untuk sakit, tapi itu jadikanlah tabungan untuk nanti gitu ya. Oke, terima kasih Kak Solar Gracia yang sudah dengerin di pagi hari ini. Ketemu lagi besok di The Morning Show jam 8 sampai jam 10 pagi. Saya Firman pamit, Mas Alex dan Kak Fani pamit. 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solar Gracia FM di www.solargraciafm.com. Solar Gracia FM, hits musik terbaik.